Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zara Porungge dari Lintas Minat Geografi SMA Negeri 1 Kota Bunan kelas 11 MIA 2. Jadi, saya akan menjelaskan tentang distribusi penduduk. Distribusi penduduk atau persebaran penduduk kaitannya dengan tingkat atau kepadatan penduduk berdasarkan suatu luas tertentu. Kepadatan penduduk atau population density dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kepadatan penduduk asal, penduduk organis, dan kepadatan penduduk fisiologis. Bagian kedua, kepadatan penduduk agraris atau agrikultur. Kepadatan penduduk agraris merupakan banyaknya penduduk petani untuk setiap hektar lahan pertanian. Rumus kepadatan penduduk agraris merupakan sama dengan jumlah petani per luas lahan pertanian kilometer pangkat 2. Ketiga, kepadatan penduduk fisiologis atau fisiologikal. Kepadatan penduduk fisiologis merupakan banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah lahan pertanian. Untuk menghitung kepadatan penduduk fisiologis dapat menggunakan rumus seperti berikut. Rumus kepadatan penduduk fisiologis sama dengan jumlah penduduk per luas lahan pertanian kilometer pangkat 2. Ada beberapa asumsi penyebab kepadatan tersebut, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tingginya pertumbuhan penduduk. Kedua, banyaknya migrasi nasional dari pulau lain ke Pulau Jawa, yang umumnya bertujuan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ketiga, kesadaran untuk bertaris migrasi masih rendah. Keempat, tinjauan historis kerajaan-kerajaan besar zaman dahulu atau yang memiliki kejayaan besar ada di Pulau Jawa sehingga pusat kegiatan untuk penduduk ada di daerah tersebut. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk yang disarankan pada usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, mata pencarian, dan suku bangsa. Pertama, komposisi penduduk menurut usia. Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin sangat penting untuk mengetahui hal-hal berikut. A. Jumlah penduduk usia sekolah. B. Jumlah penduduk angkatan kerja. C. Angka ketergantungan. D. Peramalan penduduk di masa yang akan datang. E. Jumlah penduduk perempuan dalam masa subur. Komposisi penduduk bagi manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Penduduk usia belum produktif 0 sampai 14 tahun. B. Penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun. C. Penduduk usia hidup produktif lebih dari 64 tahun. Komposisi penduduk menurut manusia suatu negara atau wilayah berpengaruh terhadap struktur penduduk. Struktur penduduk yang dimaksud adalah A. Struktur penduduk muda, yaitu susunan penduduk suatu negara yang sebagian besar terdiri atas penduduk usia muda. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran lebih tinggi daripada tingkat kematian. B. Struktur penduduk dewasa, yaitu struktur penduduk suatu negara yang sebagian besar terdiri atas usia dewasa. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang rendah. C. Struktur penduduk tua, yaitu susunan penduduk yang sebagian besar penduduknya terdiri atas usia tua. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang rendah, sedangkan tingkat kematian tinggi. Untuk menghitung rasio ketergantungan dapat menggunakan rumus berikut. RK sama dengan P dalam kurung 0 sampai 14 tambah P 65 plus RK sama dengan P dalam kurung 0 sampai 14 tambah P kali X 100 per P dalam kurung 5 sampai 65 plus D. Keterangan RK rasio ketergantungan P dalam kurung 65 plus jumlah penduduk usia tua atau 65 tahun ke atas. P dalam kurung 0 sampai 14 tahun jumlah penduduk usia muda atau 65 tahun ke atas. Keterangan RK rasio ketergantungan P dalam kurung 65 plus jumlah penduduk usia tua atau 65 tahun ke atas. P dalam kurung 0 sampai 14 jumlah penduduk usia muda atau 65 tahun ke atas.
kriteria rasio ketergantungan, yaitu sebagai berikut. A. Angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30. B. Angka ketergantungan sedang bila 30 sampai 40. C. Angka ketergantungan tinggi bisa lebih dari 41. 2. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Untuk menghitung seks rasio atau rasio jenis kelamin, rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio jenis kelamin adalah dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan. Untuk menghitung rasio jenis kelamin dapat menghitung rumus berikut. SR sama dengan PL per PP kali 100. Terangan SR rasio jenis kelamin, PL jumlah penduduk laki-laki, PP jumlah penduduk perempuan. 3. Komposisi penduduk menurut mata pencarian. Mata pencarian yang dimaksud dalam komposisi penduduk yaitu aktivitas penduduk, ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Komposisi ini berguna untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah. Dari komposisi ini dapat mengetahui tipe penduduk pada suatu negara, apakah termasuk negara tradisional atau berkembang atau industri atau modern. Pengelompokan tersebut dapat diartikan sebagai berikut. A. Jika sektor agraris masih mengatasi mata pencarian penduduk suatu wilayah, masyarakat tersebut dikategorikan tradisional. B. Jika sektor industri sudah mendominasi sektor pertanian, dikategorikan sebagai masyarakat industri. F. Bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk pada dasarnya merupakan penyajian data. Kependudukan data dilihat dari jenis kelamin dan kelompok umur dalam bentuk grafik batang dalam kurung piramida. Berdasarkan bentuknya, piramida penduduk dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu piramida penduduk ekspansir, extension, dan struktur. 1. Piramida penduduk ekspansir. Bentuk piramida ekspansir menunjukkan jumlah penduduk usia muda lebih besar daripada maupun tua. Ciri dari bentuk piramida kami yaitu melebar pada bagian bawah dan semakin merancing bagian atasnya, atau seperti limas. Hal ini menunjukkan banyaknya tingkat kelahiran. Negara-negara yang memiliki bentuk piramida ekspansif umumnya negara berkembang seperti Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh, Brazil, dan Meksiko. Piramida penduduk stasioner. Bentuk piramida stasioner menunjukkan jumlah penduduk pada tiap umur, muda, dewasa, tua. Ciri dari bentuk piramida ini yaitu bentuknya relatif sama atau rata di setiap kelompok umur. 3. Piramida penduduk konstrik. Bentuk piramida konstrik berdasarkan jumlah penduduk usia muda, usia tua lebih besar daripada usia tua. Piramida ini yaitu bentuknya mengecil kembali dibentuk untuk tua, melebar di kelompok umur dewasa, mengecil di kelompokan umur tua. Kondisi ini menunjukkan tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian penduduk. Contohnya Jepang. Transmedia. Transisi demografi adalah suatu istilah yang biasanya menggunakan untuk menjelaskan tahapan perkembangan penduduk dan tahapan keseimbangan awal antara tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang tinggi, ke tahapan keseimbangan akhir antara tingkat kelahiran rendah dan tingkat kematian rendah, melalui tahapan di mana tingkat kematian semakin rendah sedangkan tingkat kelahiran tetap tinggi. C. Kualitas penduduk Indonesia. 1. Tingkat pendapatan. Pendapatan rata-rata setiap penduduk suatu negara dalam 1 tahun. Untuk mengetahui angka pendapatan berkapita diperoleh melalui angka pendapat moto atau bruto negara dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama.
pendapatan per kapita sama dengan pendapatan bruto per jumlah penduduk. Rendahnya pendapatan per kapita penduduk di Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Pendapatan nasional yang masih rendah. 2. Jumlah penduduk yang besar. Dan 3. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tiap tahunnya. 4. Masih rendahnya penguasaan teknologi oleh Untuk mengatasi hal di atas, maka pemerintah melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, memberikan subsidi ke keluarga miskin. 2. Memberikan keinginan biaya pendidikan dan kesehatan. Ketiga, meningkatkan studi apalah. 4. Memberikan modal atau pinjaman dan pelatihan kepada pengusaha mikro. Kelima, melaksanakan perkembangan prasarana sarana. 2. Tingkat pendidikan. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat penduduk Indonesia yaitu A. Rendahnya pendapatan penduduk, B. Pendidikan yang ada, C. Kurangnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan. Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk meningkatkan pendidikan penduduk yaitu A. Membangun sekolah baru, B. Mengadakan pembukaan pelatihan laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran. C. Menambah dan meningkatkan kualitas guru. C. Merencanakan program wajib belajar dan orang tua asuh. E. Memberikan beasiswa. F. Menjalankan UUD 45 pasal 31. 3. Tingkat kesehatan. Penduduk suatu negara dikatakan berkualitas tinggi jika tingkat kesehatan juga tinggi. Tingkat kesehatan dapat didistribusikan berdasarkan angka kematian bayi, angka kelahiran ibu melahirkan, ketercukupan usaha harapan guru. C. Masih kurangnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan sehingga anak di sekolah tetapi justru diarahkan untuk bekerja membantu memenuhi ekonomi keluarga. Untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah sebagai berikut. A. Membangun sekolah baru, terutama SD di daerah yang kurang jumlah sekolahnya. B. Mengadakan perbaikan dan penambahan alat-alat praktikum, laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran. C. Menambah dan meningkatkan kualitas guru. D. Merencanakan program wajib belajar dan orang tua asuh. E. Memberikan beasiswa kepada murid-murid yang berprestasi atau yang memerlukan bantuan. F. Menjulurkan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 pasal 31. Tingkat kesehatan. Penduduk suatu negara dikatakan berkualitas tinggi apabila tingkat kesehatannya juga tinggi. Dalam hal ini, tingkat kesehatan dapat diindikasi berdasarkan angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, ketercukupan gizi makanan, dan usia harapan hidup. Upaya pemerintah dalam mengulangi permasalahan ini adalah sebagai berikut. A. Menjalani kerjasama dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO dalam mengadakan program kesehatan, misalnya pelaksanaan pekan imunisasi nasional, standarisasi obat dan makanan, serta peningkatan gizi masyarakat. B. Melaksanakan program peningkatan kualitas lingkungan, baik dengan kemampuan sendiri ataupun kerjasama dengan luar negeri. Misalnya dengan menjalani kerjasama dengan Badan Pembangunan Dunia atau UNDP. Salah satu contoh program peningkatan kualitas lingkungan yang telah dan masih dilakukan adalah Kompong Import atau KPI. C. Menggiatkan program peningkatan kesehatan dengan cara melengkapi sarana dan prasarana kesehatan meliputi tenaga medis, obat-obatan, dan alat-alat penunjang medis lainnya hingga kompleks desa. D. Menghimbau penggunaan dan penyediaan alat obat genetik bermata sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. E. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, misalnya melalui program asuransi kesehatan ke keluarga miskin atau akuisisi untuk keluarga miskin. Itulah materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.